Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu di awal perkuliahan Pendidikan Pancasila pada program studi S1 Kebidanan Stikes Abdurrahman Palembang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membentuk tenaga kesehatan yang berkarakter dan berjiwa Pancasila yang terkait dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang ada di Prodi S1 Kebidanan. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini akan menyampaikan materi tersebut di semester ini. Mungkin perkenalan di awal, yaitu saya selaku dosen pengampu Muhammad Swaib SIMPD yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila ini. Pancasila mungkin sudah kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu di mana secara etimologis ya berasal dari bahasa Sangsekerta yang mungkin sudah kita pernah pelajari waktu di sekolah dulu ya, bahwa terdiri dari 5 sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi itulah Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita ya. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini bisa memahami nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, diharapkan mampu mengaitkan Pancasila dengan etika profesi kebidanan karena sesuai dengan prodinya. Yang ketiga, yaitu menerapkan nilai Pancasila dalam praktik kebidanan dan kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian Pancasila. Jadi kembali lagi, kita tadi secara etimologi ya, panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip ya. Ini ya kita pernah dapatkan ya di sekolah, waktu mungkin sekolah dulu ya, dimana sila itu adalah dasar sendi atau aturan tingkah laku. Jadi Pancasila sendiri 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, yaitu kelima dasar itu adalah sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Terus pengertiannya, kalau kita lihat Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya di sini dasar negara itu sendiri adalah landasan utama atau fondasi yang menjadi sumber arah pedoman dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Terus dasar negara ini dengan kata lain menjadi pegangan pokok bagi seluruh rakyat dan pemerintah dalam membuat hukum, kebijakan serta bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia itu artinya dijadikan landasan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi sebagai sumber hukum tertinggi, yang dimana semua peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, di mana segala kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan selanjutnya yaitu Pancasila adalah moral atau etika, landasan moral atau etika kehidupan berbangsa yang menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak. Contoh dalam Pancasila itu sendiri adalah ketika misalnya pemerintah membuat undang-undang, isinya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Nah, kalau dalam dunia kebidanan mungkin bisa kita ambil contoh melayani pasien dengan adil ya. Nah, ini merupakan manusia menghargai keyakinan pasien yang juga mencerminkan Pancasila sebagai dasar moral ya. Itu contoh dalam dunia kebidanan. Jadi
melayani pasien dengan adil itu sudah salah satu contoh dari pelaksanaan dari nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kita lanjut ke Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, ya. Jadi segala sumber hukum yang ada di Indonesia, bukan di negara lain. Nah, kenapa disebutkan seperti ini? Karena seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus berdasarkan berlandaskan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan. Artinya Pancasila menjadi dasar moral, etika, dan filosofi dalam pembentukan hukum negara. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini itu memberikan arahan dan jiwa bagi hukum Indonesia, di mana setiap undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusannya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, ya maka itu tidak sah atau harus diperbaiki, ya, karena tidak sesuai dengan dasar negara. Kemudian Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, ya, tadi kembali lagi, yang mana berarti semua hukum di Indonesia itu bersumber dari yang pertama Undang-Undang 1945, ya, Undang-Undang dasarnya. Kedua, ketetapan MPR itu menjadi sumber hukum. Yang ketiga, Undang-Undang peraturan pemerintah, dan keempat yaitu peraturan daerah. Dan semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. Ini sudah azan, mungkin saya akan teks video 5 menit berikutnya. Saya cukupkan dulu, nanti kita sambung di nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.